Hai guys, ini aku Hotmian Pane, ini aku dan sebuah cerita. Jadi hari ini aku mau pergi ke Pinang Hill dan ini aku mau tunjukin perjalanan mau ke Pinang Hill. Sebelum kita mau masuk ke Pinang Hill, kita terlebih dahulu akan beli tiketnya di counter tiket dan setelah itu kita akan diarahkan ke to the train. Dan sebelum kita masuk ke trainnya, kita akan diambil gambarnya dahulu. Dan di sini kami sudah ambil gambarnya dan sekarang kita akan melalui terowongan ini. Sebenarnya bukan terowongan sih, cuma perjalanan seperti terowongan. Dan ini di dindingnya terdapat banyak banget gambar-gambar pemandangan dari Pinang Hill. Dan ini kita udah sampai untuk penunggu trainnya guys. Sebelumnya kita akan scan tiketnya dahulu, baru kita diperbolehkan masuk. Dan setelah itu ini adalah jalan perjalanannya, lika-liku gitu guys. Selama penungguan untuk menunggu trennya tidak diperbolehkan merokok ya, sebab di sini kebanyakan turisnya yang datang adalah family, jadi tidak diperbolehkan untuk merokok. Dan ini perjalanan menuju trennya. Setelah itu kita akan masuk ke trennya. Dan ini pemandangannya guys, karena orang-orangnya cukup ramai dan kita memilih tempat duduk yang paling belakang. Dan ini kebetulan kami perginya di hari Minggu, jadi orang-orangnya cukup ramai ya yang masuk. Dan beginilah pemandangan sebelum masuk dan ini perjalanan kita dimulai. Trennya akan naik ke atas dan pemandangannya seperti ini guys, langsung ke alam. Jadi dari bawah ke atas trennya melaju kurang lebih dari 10 menit karena tempatnya cukup tinggi dan kita di sini perjalanannya sangat menyenangkan karena banyak sekali pemandangan alam yang boleh kita lihat. Dan di sini sebelum kita sampai ke Bukit Bendera, kita harus berpapasan dengan satu tren yang turun ke bawah, yang artinya satu tren naik dan satu tren adalah turun. Dan sebelum kita masuk ke atas sampai ke Bukit Bendera, kita akan melalui yang namanya terowongan. Karena di sini terowongannya tidak terlalu jelas dan aku juga tidak boleh melihat terowongannya jelas dan aku hanya memvideokan dinding terowongannya. Karena kebetulan aku dekat dengan pintu trennya. Terowongannya cukup gelap guys, dan terowongannya juga tidak terlalu panjang. Setelah melewati terowongan, akhirnya kita pun sampai ke Bukit Bendera atau yang sering juga disebut dengan Pinang Hill. Dan pastikan tidak apa-apa barang ditinggalkan dalam kereta api. Anda kini berada di zon larangan merokok. Sila pastikan kebersihan dan penghijauan Bukit Bendera terpelihara. Kami harap Anda telah menikmati perjalanan ini. Terima kasih. Setelah sampai di Pinang Hill, pintu trennya pun terbuka dan di sini kita bebas mau kemana aja. Karena di sini tujuan kami mau ke The Habitat, kami pun sebelum pergi ke The Habitat, kami pun jalan-jalan dulu di sekitaran Bukit Bendera atau Pinang Hill. Dan ini adalah tempat yang mau kita jalani, yaitu The Habitat. Sebelum perjalanan ke The Habitat, kami pun berjalan-jalan di sekitaran Pinang Hill dulu guys. Dan kami mau melihat pemandangan dari Pinang Hill. Dan beginilah suasananya di atas. Karena ini adalah hari Minggu kami perginya, jadi di sini masih lumayan ramai banget guys. Dan inilah pemandangan dari atas. Dari atas ini boleh kita melihat banyak sekali bangunan kecil-kecil, yaitu bangunan di Pinang. Dan seperti inilah pemandangan yang boleh kita lihat dari Pinang Hill. Dan kita boleh juga menggunakan alat ini untuk melihat bangunannya terlihat lebih besar. Kita cukup menggunakan uang Rp1 untuk melihat bangunannya guys. Cukup murah kan? Dan waktu yang digunakan untuk melihat adalah sekitaran 2 menit.
setelah itu kami pun pergi lagi ke tempat stasiun Pinang Hill, di mana dari sini kita boleh melihat pemandangan lebih tinggi lagi, dan di sini terdapat eskalator untuk kita menaiki ke stasiun ini. Dari sini kita juga boleh melihat pemandangan penuh dari Penang, dan di atas ini suasananya adem banget guys karena anginnya banyak banget. Dan setelah itu kami sudah puas melihat-lihat di atas. Akhirnya kami pun turun ke bawah sini, karena dari sini juga boleh banyak banget yang harus kita lihat. Dan seperti inilah penampakannya dari atas. Dan setelah itu kami pun mau melanjutkan perjalanan kami menuju ke The Habitat yang ada di Penang Hill. Dan ini adalah gerbangnya. Di sini terlihat bangunan besar yang harus kita lewati. Dan ini perjalanan menuju ke The Habitatnya. Ini adalah gerbang The Habitatnya. Sebelum kita masuk ke The Habitat, kita harus membayar tiket lagi, dan di sini kita membayar sekitaran Rp60 per orang. Setelah kita bayar, kita akan diberi tiket dan kita akan scan dan kita boleh masuk. Setelah itu kita akan diperlihatkan dengan keindahan alam yang ada di habitat. Dan di sini kita boleh melihat tempat kupu-kupu dan yang lainnya guys. Dan hal yang paling sering dilihat oleh orang ketika pergi ke The Habitat adalah jembatan yang panjang banget dan banyak banget disukai oleh turis. Dan ini adalah penampakan pemandangannya guys, dan namanya adalah Canopy Walk. Dan ini adalah jembatannya, dan di sini seru banget guys. Di sini banyak banget orang-orang yang datang ke sini hanya untuk ambil gambar di sini. Panjang jembatan ini adalah 230 meter, dan beginilah penampakannya guys. Seriusan ini cantik banget. Dan di sini banyak banget orang-orang atau artis yang hanya ambil gambar datang ke sini lalu di-post di IG atau di media sosial mereka. Setelah kami puas melihat-lihat dan menikmati pemandangan jembatan ini, akhirnya kami pun menyudahi untuk berteduh dan mengambil gambar di tempat ini. Dan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan kami ke Curtis Crest. Selanjutnya kami akan masuk ke bangunan besar yang bernama Curtis Crest. Dan sebelum kita sampai ke Curtis Crest, kita akan menaiki tangga terlebih dahulu guys, dan pemandangannya seperti ini. Sebelum kita naik ke atas, di sini juga disediakan minuman yang seger banget guys, langsung dari alamnya. Dan ini pemandangannya dari bawah. Sebelum kita naik ke atas juga, di sini juga disediakan toilet, dan inilah pemandangannya sebelum sampai ke atas guys. Dan akhirnya kita sampai ke atas, dan ini adalah pemandangan Curtis Crest. Dan itu adalah tangga untuk menuju ke atas guys, dan beginilah pemandangannya. Dan setelah itu kami akan menuju atas melalui tangga ini. Oh iya, di bawah ini ada juga yang jualan minum ya, dan dijaga oleh guide-nya atau penjaga yang ada di sini.
Dan ini adalah tangga yang terakhir sebelum kita melihat pemandangan alam yang begitu indah guys. Dan setelah itu kita akan melihat penampakan Pinang dari atas sini. Jujur Li, keren banget guys, dan ini adalah penampakannya. Dan kalau teman-teman mau ke Pinang Hill, aku rekomendasikan untuk wajib banget datang ke Habitat karena tidak rugi dan akan merasa puas banget dengan pemandangan yang semewah ini. Dan jarang banget pemandangan seperti ini kita temui di tempat yang lain. Setelah kita puas di atas, akhirnya kita pun turun ke bawah dan melanjutkan perjalanan kita. Setelah dari tempat ini, masih banyak lagi tempat-tempat yang harus kita lalui. Seperti tempat ini, tempat di mana ayunan ini berada, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lainnya. Ada tempat seperti ini, tempat duduk, dan tempat-tempat yang lainnya. Dan bahkan di tengah-tengah hutan ini ada kafe yang menjual-jual kopi dan jenis barang yang lainnya loh guys. Setelah selesai dari tempat ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke stasiun perkumpulan yang ada di sini setelah kita menyelesaikan perjalanan kita di The Habitat. Dan ini adalah transportasi yang kita akan gunakan untuk kembali lagi ke stasiun Bukit Bendera yang tadi di mana kita diturunkan dari train. Dan ini adalah perjalanannya. Setelah kita sampai di stasiun, kita pun diturunkan dan seperti itulah perjalanan hari ini. Dan setelah akhirnya kita kembali ke stasiun train yang tadi, akhirnya pun kita kembali untuk turun ke bawah. Dan ini perjalanan kita turun ke bawah. Sekian videoku untuk Pinang Hill kali ini. Ikuti aku terus ya untuk next videoku yang lainnya. Dan see you again. Bye bye.